atur posisi duduk dulu kali ya, buat lebih nyaman gitu ya, supaya nanti proses konselingnya bisa berjalan dengan nyaman dan aman buat Nola nih. Oke. Oke, apakah Nola sudah merasa nyaman duduknya? Udah. Oke. Baik. Sebelumnya aku mau ngucapin nih terima kasih buat Nola yang sudah hadir tepat waktu di proses konseling ini. Aku juga ngerasa senang banget Nola bisa ngeluangin waktunya buat hadir ke proses konseling ini nih. Nah, baik, mungkin kita mulai aja kali ya kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih Nola kabarnya hari ini? Hari ini aku baik. Hari ini baik ya, alhamdulillah. Oke Nola, nggak usah tegang-tegang. Kita santai aja di sini, kita ngobrol, relax aja gitu ya. Mungkin karena Nola masih ngerasa tegang nih, aku pengen tanya, kira-kira perasaan Nola saat ini gimana nih ngelaksanain proses konseling ini? Karena aku juga baru pertama kali ya, soalnya biasanya di sekolah aku pakai yang G-form, jadi mungkin ini pertama kali banget nih buat aku. Jadi aku lumayan gugup juga gitu. Oke, terima kasih Nola udah menyampaikan perasaannya. Jadi Nola udah pernah melaksanakan proses konseling ya, tapi melalui G-form. Oke, itu kalau gitu sebenarnya kalau untuk perasaan gugup Nola saat ini itu sangat wajar ya, apalagi tadi Nola pernah bilang mungkin melaksanakan proses konseling tapi hanya melalui G-form ya. Sedangkan saat ini kita melakukan tatap muka gitu, jadinya mungkin merasa gugup itu wajar banget buat Nola karena mungkin belum terbiasa ya, masih asing dengan proses ini. Ya, jadi Nola di sini nggak apa-apa, relax aja, Nola nggak usah, karena di sini tidak ada penilaian benar atau salah ya, jadi Nola santai aja, relax, gak usah khawatir. Di sini Nola bebas untuk menyampaikan apapun, akan saya dengarkan dengan terbuka ya, tanpa menghakimi Nola juga, agar kita bisa sama-sama memahami nih situasi apa yang nantinya yang sedang Nola alami gitu. Oke, kira-kira Nola udah siap belum nih kita masuk ke kegiatan konselingnya? Kita mulai. Oke, baik, karena kita juga udah siap ya. Tapi sebelum itu kita alangkah baiknya mungkin kita berdoa dulu ya, agar kegiatan konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, boleh? Sebelum memulai kegiatan konseling ini, agar kegiatan konseling ini bisa berjalan dengan lancar dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya mau menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih itu konseling gitu, kegiatan apa sih yang akan kita lakukan saat ini gitu. Jadi, sebelumnya Nola tahu nggak kita mau melakukan apa? Nggak tahu sih, tapi kayaknya kita mau kayak tanya jawab gitu. Oke, sebenarnya kita akan melaksanakan proses konseling nih Nola. Nah, Nola sendiri tahu nggak proses konseling itu apa? Enggak. Oke, jadi konseling itu, kegiatan yang akan kita lakukan saat ini adalah konseling individu Nola. Yaitu layanan bantuan yang dilakukan antara konselor dan konseli untuk membantu konseli memahami apa yang sedang mereka alami gitu. Nah, dalam proses konseling ini nantinya Nola memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang mungkin pikiran, perasaan ataupun pengalaman yang sedang Nola hadapi saat ini gitu. Di sini nanti saya akan mendengarkan dan mungkin akan membantu Nola untuk memahami situasi apa yang Nola hadapi gitu ya. Tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk memahami permasalahan yang Nola hadapi, terus mungkin bisa juga memperoleh pemahaman baru nih mengenai diri Nola sendiri gitu ya. Terus menemukan alternatif pemecahan masalah dari masalah yang Nola hadapi, serta membantu Nola untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan diri sendiri gitu. Nah, dalam proses ini Nola tuh memiliki ruang untuk menyampaikan pikiran, perasaan ataupun pengalaman
yang Nola rasakan dengan bebas gitu. Di sini saya akan mendampingi Nola untuk mengeksplorasi serta memahami situasi apa yang sedang dihadapi. Nah, apakah Nola memahami apa tujuan dari konseling ini? Ada. Oke, baik. Jadi fokus kita itu adalah memahami memahami situasi apa yang Nola hadapi ya gitu ya. Dan kita akan membahasnya secara lebih mendalam agar Nola bisa menemukan solusi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pelaksanaan konseling yang akan kita lakukan. Nah, dalam sesi ini kita akan melakukan percakapan atau dialog secara tatap muka seperti ini. Dan saya di sini perannya sebagai konselor dan Nola sebagai konseli, di mana saya di sini adalah mendampingi dan ataupun menjadi fasilitator dan memandu kegiatan ini. Dan Nola di sini berperan sebagai konseli, yaitu untuk berbagi pengalaman ataupun perasaan ataupun pikiran yang sedang Nola hadapi gitu ya. Kemudian nanti saya akan membantu Nola untuk menggali lagi lebih dalam, memahami situasi serta mencari alternatif dari permasalahan yang ada gitu. Sebelum kita melanjutkan ke proses konseling, aku mau ngasih tahu nih ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Jadi di proses konseling ini kita memiliki asas-asas nih. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan Nola. Artinya semua hal yang nantinya Nola sampaikan di proses konseling ini itu akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya sampaikan ke siapapun gitu tanpa seizin dari Nola. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, di sini Nola mengikuti proses konseling ini atas kemauan Nola sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun, betul? Betul. Oke. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nanti Nola diharapkan itu bisa menyampaikan pikiran dan perasaannya secara terbuka yang nantinya bisa memudahkan kita untuk memahami apa permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya. Lalu yang terakhir dan yang keempat ada asas kenormatifan. Jadi dalam proses konseling ini kita tetap memacu atau berpedoman pada norma dan etika yang ada gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke kegiatan ini ya Nola. Nah, kira-kira nih Nola mau menyampaikan apa pada sesi konseling ini? Mungkin lagi banyak ini sih kayak sekarang tuh kan PPDB lagi susah banget ya, jujur. Kayak sekarang tuh mau masuk sekolah tuh susah banget. Oke, sekarang mungkin yang lagi akhir-akhir ini Nola pikirin adalah PPDB ya. Memangnya sekarang Nola sedang kelulusan apa? Lulusan SMP, jadi mau ngelanjutin lagi ke SMA. Oke, sekarang Nola lagi di tahap mau naik kelas ke SMA ya. Jadi berarti dari kelas 9 ke 10. Oke, kira-kira apa yang Nola khawatirkan dari PPDB ini? Banyak sih, kayak mungkin nanti tiba-tiba nggak keterima atau mungkin nilainya atau mungkin tuh kayak kegeser sama umurnya yang lebih tua gitu. Oke, jadi Nola merasa takut tidak keterima ke sekolah yang Nola harapkan. Iya. Tidak keterima ke sekolah yang Nola harapkan. Terus tadi apa? Mungkin kayak nilainya atau umurnya gitu. Oh, ini ya zonasi ya, kayak zonasi atau maksudnya jalur-jalurnya ya. Iya. Oke, jadi Nola mengkhawatirkan kalau Nola tidak bisa masuk ke sekolah yang Nola harapkan karena ada beberapa jalur ya gitu. Kan Nola merasa takut tidak diterima di sekolah yang Nola harapkan. Boleh diceritakan lebih lanjut mengenai ketakutan itu? Mungkin kayak karena kan sekarang juga PPDB-nya kan agak berubah gimana gitu ya. Katanya tuh ada yang pakai nilai TKA juga, jadi kayak jadi persaingan tuh makin ketat gitu. Terus juga kan pasti ada juga yang pakai umurnya mungkin lebih lagi di atas aku. Takutnya juga bakal kegeser. Terus kalau misalnya pakai zonasi kayaknya nggak bisa nih. Soalnya di sini kan kita prioritas 3, jadi mungkin lumayan susah sih kemana-mana juga. Terus kalau SMK pun
kita kelemparnya pasti jauh banget. Oke, jadi Nola merasa banyak gimana ya, takutnya banyak siswa yang nilainya lebih dari Nola. Iya. Terus tadi Umurnya juga. umurnya ya misalnya umur Nola lebih rendah dari mereka gitu ya. Memang membandingkan diri dengan orang lain memang sering membuat kita merasa terbebani gitu ya. Memangnya saat Nola melihat teman-temannya yang lebih unggul gitu, perasaan apa yang Nola rasakan? Mungkin kayak ngeliat mereka ya nggak, mungkin kalau dibilang ini nggak juga sih, kayak ngeliatnya kayak wah kagum banget gitu, kok bisa mereka kayak gitu. Oke. Saat perasaan itu muncul, memangnya apa yang Nola pikirkan gitu? Kayak bisa mereka kayak gitu, kok bisa mereka sekeren itu juga, kayak kenapa aku nggak bisa gitu. Dari pikiran dan perasaan Nola tadi, apakah perasaan dan pikiran itu mengganggu Nola sehari-hari? Nggak terlalu Terdampak gak kira-kira sehari-harinya? jujur nggak terlalu sih, karena kan juga lebih banyak lagi orang yang lebih lagi gitu, jadi kayaknya nggak terlalu keganggu juga, tapi kadang agak keganggu juga, tapi itu terkadang doang. Jadi terkadang saja kepikiran gitu ya, tapi nggak sesering itu. Oke, berarti tidak mengganggu waktu istirahat kan, nggak mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi Nola mengatakan kalau misalnya Nola takutnya ada yang nilainya lebih tinggi gitu atau kalah di usia ya. Nah, kira-kira kenapa Nola bisa memikirkan atau mempunyai perasaan seperti itu? Bisa diceritakan lebih lanjut? Karena kan kita kan juga kadang habis TK kita pasti bandingin nilai, terus kalau misalnya nilai dokter pasti kita bandingin juga nilainya. Terus kan rata-rata juga di lingkungan aku pasti umurnya tuh kalau umurnya nggak beda setahun, beda 2 tahun gitu, kadang ada yang di bawah aku juga, terus juga kadang ada beberapa yang di atas aku juga gitu. Jadi Nola membandingkan nilai setelah Nola melakukan ujian Iya. TKA, Nola membandingkan nilai itu dengan teman gitu. Iya. Oke. Terus gimana perasaan Nola ketika mengetahui ada teman yang nilainya lebih tinggi dari Nola? Kalau misal dari pendapat pribadi aku ya, mungkin aku kayak ngerasanya oh ya udah berarti emang dia lebih pintar daripada aku, dan aku juga nggak ada rasa apapun sama dia, kayak ya udah dia keren gitu nilainya bisa segitu, karena jujur TK tuh susah banget. Oke, jadi sebenarnya Nola fine aja dengan nilai teman yang mungkin lebih unggul daripada Nola ya. Oke. Kira-kira nih, apakah Nola sudah bangga dengan apa yang Nola capai atau Nola miliki gitu? Sebenarnya udah, cuman kan kadang masih ada yang di atas kita, jadi kayaknya itu tuh kayak masih 50-50 gitu. Aku bisa bangga, tapi bisa juga kayak kadang bandingin sama yang orang lain punya. Kira-kira kenapa Nola merasa seperti itu? Karena sebenarnya bingung juga, kayak kadang kan kalau misalnya aku udah sebenarnya aku bangga, cuman kayak kadang ada orang lain yang lebih gitu, kayak kenapa aku nggak bisa lebih gitu, kenapa aku nggak bisa setara sama dia gitu. Oke, jadi Nola tetap merasa kayak kurang percaya diri mungkin ya. Iya. Jadinya. Jadi Nola jadi kurang percaya diri karena merasa belum mampu seperti teman-teman yang pintar tadi yang Iya. lainnya. Kalau mendengar kata persaingan, kira-kira apa yang ada di pikiran Nola? Mungkin kayak kita sama yang lainnya tuh kayak kita saling bandingin satu sama lain, terus juga pasti kan kita beda-beda, jadi mungkin kayak kita ngebandingin satu sama lain, dan kita juga jadi ngeliat orang lain tuh kayak gimana gitu. Dari pemikiran itu Nola merasa gimana tuh? Aku sih merasa sebenarnya lumayan fine aja, kayak
ya udah pasti persaingan kan pasti ada ya sama siapapun, kayak sama orang yang kadang nggak kita akrab pun pasti ada. Jadi kayak mungkin menurut aku fine-fine aja, tapi kadang juga persaingannya tuh ketat banget gitu. Oke. Berarti menurut Nola persaingan ini ya pasti ada, dan tapi kalau menurut Nola ya fine-fine aja gitu ya. Kalau misalnya tadi kan kita membahas, Nola takut tidak bisa masuk ke sekolah yang Nola harapkan. Kira-kira apa yang membuat sekolah yang Nola harapkan itu penting buat Nola? Mungkin kayak sekolahnya yang aku mau ya, itu tuh mungkin tempat buat perkembangan diri aku juga, terus juga mungkin yang aku mau lingkungannya juga, pertemanannya lah gitu. Nah, oke, jadi Nola tertarik untuk di sekolah itu karena lingkungan, pertemanan, dan lain-lain sebagainya ya. Terus, bagaimana jika suatu hari ternyata nilainya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nola? Ya, berarti mungkin usahanya kurang. Kalau misal usahanya lebih lagi mungkin bisa kecapai atau lebih. Jadi kayaknya kalau soal masih ada kesempatan, aku bakal coba lagi. Saya mendengar sebenarnya Nola ini punya harapan yang tinggi ya untuk bisa masuk ke sekolah yang Nola harapkan gitu ya. Memang ketika seseorang memiliki harapan yang besar, terkadang muncul juga ketakutan yang besar juga gitu. Apakah Nola sedang mengalami hal tersebut? Iya. Kalau rasa takut itu bisa bicara, kira-kira menurut Nola apa yang akan dikatakan? Mungkin yang bakal dikatakan kayak ada rasa nggak yakin juga gitu loh, kayak pasti kan kita bakal banyak banget saingan buat masuk sekolahnya juga, jadi mungkin itu sih. Oke, kalau misalnya ketakutan itu mengatakan hal tersebut, lalu apa yang bisa Nola jawab untuk dalam hati ketika pikiran itu muncul? Mungkin yang aku jawab, kalau misalnya memang itu bukan bukan untuk kita, berarti aku punya jalan yang lain gitu. Jadi kalau salah terima di situ, berarti emang ada jalan yang lain, siapa tahu bisa keterima sekolah yang mungkin lebih gitu. Kalau saya mendengar dari apa yang Nola bicarakan, sebenarnya Nola sudah bisa memahami kalau misalnya kegagalan bukanlah segalanya, masih ada jalan lain gitu ya. Terus sebenarnya Nola juga kalau saya rangkum, Nola ini juga punya harapan besar, keinginan yang kuat untuk bisa masuk ke sekolah yang Nola mau gitu. Namun di sisi lain ada ketakutan juga akan nilai yang kurang, atau mungkin kalah di usia atau dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya Nola banyak membayangkan ketakutan akan kegagalan gitu ya. Ya, akibatnya mungkin Nola merasa kurang percaya diri, ada cemasnya mungkin, ada rasa takut gagalnya. Terus, nah, dari rangkuman itu apakah udah sesuai dengan apa yang Nola alami? Ya, sesuai. Nah, ketika mendengar rangkuman yang tadi saya sebutkan, kira-kira apa nih yang Nola sadari? Mungkin yang aku sadari ya semua itu pasti bakal terjadi juga. Terus juga mungkin akunya juga yang terlalu ngerasa insecure atau ngerasa cemas gitu berlebihan. Oke. Kesadaran yang tadi Nola sebutkan itu penting banget. Ya, Nola udah sadar kalau misalnya Nola mungkin overthinking berlebihan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya nih nantinya ternyata hasilnya tidak sesuai yang Nola yang tidak sesuai dengan mereka harapkan, kira-kira bagaimana? Jujur aku juga sebenarnya agak takut, ternyata mereka udah naruh ekspektasi ke aku, terus juga aku nggak bisa memenuhi itu, kan takutnya mereka kecewa. Terus juga aku pasti udah
punya harapan juga di situ karena orang terdekat aku juga pasti nge-support kan. Jadi mungkin aku juga bakal ada ekspektasi aku sendiri yang hancur gitu. Oke. Apakah kan tadi Nola berkata kalau misalnya Nola takut membuat orang-orang terdekat Nola kecewa. Apakah orang-orang terdekat Nola ini pernah mengatakan kalau misalnya mereka akan kecewa jika Nola tidak masuk ke sekolah tersebut? Jujur sebenarnya enggak, tapi menurut aku tuh mereka kelihatan naruh harapan ke aku. Jadi mungkin sebisa mungkin aku harus mewujudkan itu. Oke, jadi itu sebenarnya mereka tidak pernah mengatakan, tapi mungkin itu ada di pikiran Nola gitu ya. Oke, sebenarnya saya bisa memahami itu sih, karena mungkin untuk membahagiakan orang-orang terdekat itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Namun terkadang keinginan tersebut tuh bisa berubah menjadi beban kalau misalnya harapan tersebut tidak bisa tercapai gitu. Oke, sebenarnya mungkin jadi sebagian besar kecemasan Nola ini muncul karena Nola tuh lebih fokus pada hasil akhir gitu daripada usaha-usaha yang Nola jalani gitu. Nola lebih memikirkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi dan belum tentu sepenuhnya bisa dikendalikan. Nah, bagaimana jika mulai sekarang energi Nola itu lebih diarahkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan? Nah, bisa mungkin biar aku juga nggak terlalu mikir yang lain juga, jadi mungkin lebih diarahin ke yang positif. Iya, jadi Nola berpikir saja pada hal-hal yang memang masih bisa dikendalikan gitu. Jadi Nola tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, kalau misalnya Nola diterima di sekolah yang Nola inginkan nih, tentu itu kan bisa menjadi hal yang membahagiakan gitu ya. Namun saya ingin bertanya, apakah nilai diri Nola itu ditentukan dari Nola bisa masuk atau tidaknya ke sekolah yang Nola inginkan? Menurut aku sih nggak juga ya, karena kan aku juga ada usahanya buat masuk di situ, terus juga kan pasti ada nilai-nilai lainnya juga. Jadi kayaknya nggak cuma satu nilai aja yang bakal diterima di situ. Nah, pas Nola berbicara seperti itu, apa yang Nola rasakan? Yang aku rasa sih mungkin lebih lega aja sih, kayak karena udah nyampein semuanya juga. Oke, kenapa Nola merasa lebih lega? Karena juga semua kecemasan aku kan udah disampaikan juga, terus juga mungkin udah dapat solusinya juga. Oke Nola, sekarang kita coba memikirkan langkah selanjutnya nih. Menurut Nola, apa yang bisa Nola lakukan untuk mengurangi kecemasan yang selama ini Nola rasakan? Mungkin aku bisa dengan cara yang lain, kayak misal aku mungkin fokus keluar sama teman aku, terus juga mungkin aku juga ngalihin pikiran aku ke hal-hal yang lain yang mungkin yang lebih positif, jadi nggak cemasnya ke situ-situ aja. Terus juga mungkin aku juga stop buat membandingkan diri aku sama yang lain. Bener banget Nola, jadi langkah yang bisa Nola lakukan itu tadi berhenti untuk membandingkan diri Nola dengan orang lain, lebih fokus pada diri sendiri gitu ya. Terus fokus pada usaha dan proses Nola gitu. Oke Nola, hari ini kan kita sudah membahas kekhawatiran Nola ya mengenai peluang Nola diterima ke sekolah yang Nola inginkan gitu. Nah, dari pembicaraan kita nih terlihat bahwa kecemasan Nola ini muncul akibat takut gagal, takut kalah bersaing ya, terus sama takut mengecewakan orang terdekat, betul? Betul. Nah, namun kita juga tadi kan kita menemukan ya bahwa Nola memiliki banyak kekuatan seperti bertanggung jawab ya, Nola bertanggung jawab, Nola
tidak mudah menyerah, selalu berusaha terus mau mencoba. Nah, selain itu juga Nola udah sadar nih bahwa selama ini Nola tuh terlalu fokus pada kemungkinan yang mungkin belum terjadi gitu ya. Terus kurang menghargai usaha yang Nola selama ini lakukan. Oke Nola, kira-kira rangkuman dari saya ini udah sesuai belum sama yang Nola rasakan? Udah sesuai. Oke. Setelah mengikuti kegiatan konseling hari ini nih, gimana nih perasaan Nola saat ini? Mungkin perasaan aku sekarang udah lega, kayak sekarang udah nyampein juga semuanya. Oke. Apa yang membuat perasaan Nola lebih lega? Mungkin karena juga udah dikasih tahu langkahnya, dan juga aku udah nyampe isi hati aku juga. Oke Nola, saya senang mendengarnya Nola udah jadi jauh lebih lega gitu ya, sudah menceritakan apa yang Nola rasakan. Terima kasih Nola sudah berani terbuka dan mau menceritakan apa yang Nola rasakan gitu ya. Itu pasti bukan hal yang mudah, dan saya menghargai usaha Nola hari ini. Saya berharap Nola tetap percaya pada kemampuan diri sendiri dan fokus pada usaha yang sudah Nola lakukan gitu. Apapun hasilnya nanti, bagaimana hasilnya nanti, usaha yang sungguh-sungguh tuh tetap memiliki nilai gitu. Apa yang Nola sudah lakukan dari kemarin-kemarin tuh udah sangat berharga gitu. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Nggak ada. Oke, kalau begitu mungkin sesi konseling kita cukup sampai sini ya. Terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan Nola selama proses konseling. Karena sudah tidak ada yang mau disampaikan, mungkin saya akhiri sesi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya tutup ya konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.